Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Monika. Kali ini Ibu Monika akan mengajar anak-anak kelas 6 dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu Monika mau mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan selama pembelajaran pada hari ini. Anak-anak ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, kami patut bersyukur pada hari ini kami dapat kembali belajar seni budaya dan prakarya. Engkau yang memberkati proses pembelajaran hari ini, baik itu guru yang menjelaskan, anak-anak yang mendengarkan, dan media yang digunakan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, Ibu Monika meminta anak-anak mempersiapkan buku catatan dan alat tulis, sehingga selama anak-anak memperhatikan dan menonton video ini, anak-anak dapat mencatat poin-poin penting dari video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Memahami bagaimana pengertian poster. Yang kedua, memahami konsep membuat poster. Yang ketiga, memahami fungsi dan manfaat poster. Yang keempat, memahami syarat membuat poster. Yang kelima, memahami jenis-jenis poster. Yang keenam, memahami alat dan bahan dalam membuat poster. Nah, yang ketujuh, membuat sketsa poster. Saat ini, Ibu Monika akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana membuat poster. Nanti anak-anak akan mengerjakan kegiatan dengan membuat sketsa poster yang sesuai dengan tema, yaitu pelestarian makhluk hidup. Pada layar terdapat 2 contoh poster, yang mana pada poster bagian atas itu dibuat dengan teknik digital, sedangkan poster yang berada bagian bawah itu dibuat dengan teknik manual. Maksudnya ialah poster pada bagian atas itu dibuat dengan teknik digital dengan menggunakan peralatan teknologi seperti komputer, mouse, dan lain-lain. Sedangkan teknik manual itu poster yang dibuat dengan tangan dengan menggunakan peralatan pensil atau pensil warna dan lain-lain. Tahukah anak-anak bahwa membuat poster merupakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari? Poster juga dapat dijadikan media untuk mengajak orang-orang untuk melakukan suatu kebaikan. Lalu, apa itu poster? Bagaimana cara membuatnya ya? Mari kita simak pembahasan lengkap berikut ini. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dari poster. Poster adalah sarana untuk menyampaikan pesan melalui bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami, dan dilengkapi oleh gambar, foto, dekorasi grafis sebagai ilustrasi dan pelengkap penjelasan pesan. Nah, poster juga sering digunakan untuk mempromosikan berbagai kegiatan atau pertunjukan seperti pementasan film, tari, musik, teater, dan sebagainya. Poster juga banyak digunakan untuk mengkampanyekan berbagai pesan sosial seperti isu lingkungan, kesehatan, dan sejenisnya. Maksudnya itu, poster itu memberitahu atau mengajak pembacanya untuk menjaga lingkungan, misalnya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan memahami konsep membuat poster. Salah satu hal yang harus anak-anak perhatikan dalam membuat poster adalah keselarasan dan kesatuan antara huruf dan gambar yang kita susun. Poster juga harus dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat poster yang dibuat dengan ukuran besar
ada juga yang dibuat dengan ukuran kecil. Anak-anak juga harus perhatikan penempatan atau peletakan poster tersebut. Misalnya, anak-anak membuat poster dengan ukuran kecil dan anak-anak mau meletakkan poster tersebut di tempat yang tinggi, maka anak-anak harus perhatikan huruf yang digunakan. Huruf yang digunakan haruslah cukup besar agar terbaca oleh pembaca yang berada di bawah poster tersebut. Nah, poster juga harus menggunakan gambar yang kontras agar menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, fungsi membuat poster. Poster mempunyai fungsi utama untuk menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan menarik menggunakan bahasa atau kata dan gambar. Namun selain itu, poster juga mempunyai fungsi lain, yaitu satu, sebagai motivasi, yang kedua, pengalaman kreatif, yang ketiga, sebagai peringatan. Fungsi poster sebagai motivasi dapat dibuat untuk mendorong motivasi seseorang. Misalnya, Ibu Monika membuat poster tentang rajin membaca. Ibu Monika membuat poster tersebut untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam kegiatan belajar melalui kegiatan rajin membaca. Yang kedua, fungsi pengalaman kreatif. Melalui poster ini, anak-anak maupun Ibu Monika dapat mengasah kekreativitasan kita melalui membuat poster. Yang ketiga itu sebagai peringatan. Poster ini biasanya berisi peringatan seperti peringatan untuk mematuhi peraturan hukum, peraturan sekolah, hingga untuk menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya, manfaat poster. Poster mempunyai 4 manfaat. Yang pertama, sebagai penggerak perhatian. Yang kedua, sebagai petunjuk. Yang ketiga, sebagai peringatan. Yang keempat, sebagai pengalaman kreatif. Yang pertama, penggerak perhatian. Maksudnya ialah, misalnya, anak-anak membuat poster. Lalu anak-anak ingin meletakkan poster itu di dekat tempat sampah, dan poster itu berisi pesan, jagalah kebersihan. Maksud anak-anak meletakkan poster itu di dekat tempat sampah agar menarik perhatian pembaca atau masyarakat agar mereka sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua sebagai petunjuk. Misalkan anak-anak ingin berwisata ke puncak, anak-anak dapat memanfaatkan poster ini sebagai petunjuk arah di mana letak puncak itu berada dan apa saja sih yang ada di puncak itu. Nah, yang ketiga itu sebagai peringatan. Misalnya poster ini ditempatkan di daerah yang memang sering terjadi bencana atau kecelakaan yang tinggi. Yang keempat itu pengalaman kreatif, yang mana poster biasanya untuk menunjukkan pertunjukan seni atau mengasah kekreativitasan seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis poster. Poster dapat dibedakan berdasarkan isi dan tujuannya, yaitu jenis poster berdasarkan isi. Ada poster kegiatan, poster niaga, poster layanan masyarakat, poster pendidikan. Poster kegiatan itu biasanya berisi informasi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya itu poster pameran, poster pentas seni, poster kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan poster niaga itu poster yang berisi tawaran untuk menggunakan barang atau jasa, seperti poster produk minuman, poster makanan, poster jasa desain, dan lain-lain. Sedangkan poster layanan masyarakat itu berisikan edukasi atau ajakan kepada masyarakat atau pembaca
terhadap isu yang bersangkutan dengan masyarakat, seperti poster keluarga berencana, bahaya merokok, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada poster pendidikan, poster yang berhubungan langsung dengan pendidikan, dan ini biasanya dibuat di sekolah atau lingkungan kampus perguruan tinggi. Nah, yang akan kita buat sekarang itu merupakan jenis poster berdasarkan isi, yaitu poster pendidikan. Selanjutnya, jenis poster berdasarkan tujuan. Ada poster komersial, poster afirmasi, poster film. Penyampai pesan yang paling menarik, sehingga ketika anak-anak membuat poster harus menggunakan gambar agar anak-anak dapat mencapai salah satu tujuannya, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik, sehingga nanti poster yang anak-anak buat itu mengundang perhatian dan menarik minat baca yang melihatnya. Yang keempat itu menggunakan media yang tepat. Pemilihan media poster itu dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan tempat poster akan diletakkan. Misalnya, anak-anak meletakkan poster itu di papan baliho atau di mading atau di tempat yang sering kita lihat di jalan. Maka media yang cocok adalah kain atau bahan sejenisnya. Namun jika poster itu diletakkan di dinding yang tidak terekspos langit, maksudnya yang tidak kemungkinan hujan, maka poster itu cukup menggunakan kertas. Untuk membuat poster, pastinya kita membutuhkan alat dan bahan dalam membuat poster. Ibu yakin anak-anak pasti mengenal alat dan bahan dalam membuat poster ini. Alat dan bahan membuat poster ini yang pertama itu ada pensil gambar. Pensil gambar ini biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Kemudian nanti ditebalkan oleh ballpoint. Setelah itu bisa diwarnai oleh cat poster. Pensil gambar ini juga bisa digunakan untuk membuat garis luar yang diperlukan pada poster. Yang ketiga itu kuas lukis. Kuas adalah alat untuk membubuhkan cat poster yang berbentuk cairan kental seperti cat lukis pada umumnya. Selanjutnya itu ada cat poster. Cat poster adalah
cat khusus yang dibuat untuk membuat poster. Karenanya cat ini saturasi warnanya itu lebih terang dan mencolok untuk mempermudah tercapainya poster yang mencolok dan menarik perhatian. Jika anak-anak tidak mempunyai cat poster, anak-anak bisa menggunakan pensil warna atau cat cair untuk mewarnai poster anak-anak ya. Tidak mengharuskan menggunakan cat poster ini. Yang kelima itu komputer. Meskipun komputer dapat menggantikan semua alat menggambar manual di atas, namun biasanya poster yang baik itu diawali oleh sketsa manual atau menggunakan teknik gabungan manual dan penggunaan alat bantu komputer. Berikut ini contoh gambar sketsa poster. Ibu Monik telah membuat sketsa poster yang terdapat pada layar anak-anak, di mana Ibu Monik membuat sketsa poster ini menggunakan pensil gambar terlebih dahulu. Nanti akan Ibu Monik tebalkan lagi dengan menggunakan ballpoint. Lalu nanti Ibu Monik akan memberi warna sesuai dengan ketentuannya. Gambar sketsa poster ini Ibu Monik buat sesuai dengan tema, yaitu pelestarian makhluk hidup, di mana Ibu Monik ingin menyampaikan kepada pembaca untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, gambar-gambar yang terdapat pada poster itu ada gambar bunga rafflesia, gambar pohon, gambar rumput, gambar jerapah, gambar ular, di mana bunga rafflesia ini merupakan salah satu bunga yang langka di Indonesia. Begitu juga dengan hewan seperti jerapah dan ular ini juga termasuk hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, sebagai penghiasan itu Ibu Monik menggunakan rumput-rumput dan pepohonan awan juga untuk menghiasi poster ini. Nah, di poster tersebut juga Ibu Monik menggunakan kata-kata untuk mengajak atau memberitahu pembaca agar lebih menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nanti anak-anak boleh memikirkan kata-kata apa atau kalimat apa yang ingin anak-anak sampaikan kepada pembaca melalui poster yang anak-anak buat. Anak-anak juga bisa memikirkan gambar apa saja yang ingin anak-anak tuangkan di dalam poster anak-anak nantinya. Anak-anak ketika membuat sketsa poster ini juga nanti harus memperhatikan kriteria penilaian pada rubrik ya. Nanti anak-anak membuat sketsa poster ini menggunakan pensil gambar terlebih dahulu, lalu nanti ditebalkan dengan menggunakan ballpoint. Setelah itu baru bisa diwarnai. Berikut juga terdapat contoh gambar sketsa poster yang telah diwarnai, di mana pada gambar ini terdapat kalimat sampah plastik kita bukan untuk mereka. Jadi di setiap poster itu pasti ada pesan yang ingin si pembuat itu sampaikan kepada pembaca. Nah, dalam membuat kalimat atau pesan ini, anak-anak harus sesuaikan juga dengan tema yang anak-anak inginkan. Nah, pada saat ini kita menggunakan tema pelestarian makhluk hidup. Nanti anak-anak bisa pikirkan kalimat atau pesan apa yang ingin anak-anak sampaikan kepada pembaca melalui poster ini. Nah, anak-anak dapat perhatikan penggunaan warna di dalam poster yang terdapat pada gambar, di mana di situ terdapat bermacam-macam warna yang digunakan. Di situ juga terdapat teknik mewarnai seperti gradasi, mixing, blocking, finishing juga ada. Anak-anak bisa memperhatikan detail-detail dalam pemberian warna pada poster tersebut. Nanti juga dalam pemberian warna dalam poster ini harus disesuaikan dengan ketentuan warna yang telah ada. Misalkannya warna daun itu warnanya hijau, warna pohon itu lebih kepada coklat tua, warna laut itu warnanya biru, warna awan itu juga warnanya biru muda. Nanti anak-anak bisa sesuaikan dengan ketentuan warna yang sudah ada. Ibu mengingatkan kembali, ketika anak-anak membuat gambar sketsa poster atau mulai mewarnai, anak-anak harus perhatikan lagi kriteria penilaian pada rubrik agar anak-anak tidak membuat poster
yang tidak sesuai dengan kriteria penilaian rubrik ya. Harus memperhatikan kriteria penilaian pada rubrik. Baik, penjelasan materi mengenai membuat sketsa poster sampai di sini. Ibu Monik berharap anak-anak dapat mendapatkan poin-poin penting melalui penjelasan kali ini. Oh iya, tahukah anak-anak bahwa seni ini merupakan salah satu anugerah Allah yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan manusia? Allah itu baik loh anak-anak. Allah itu telah menganugerahkan manusia dengan segala ciptaannya yang begitu indah dan sempurna, termasuk seni lukis, seni patung, seni musik, seni reklame, dan poster ini juga termasuk anugerah Tuhan loh. Dan tahukah anak-anak kalau seni itu sebagai bagian dari kebudayaan yang mana merupakan mandat Allah dalam diri kita sebagai manusia, sehingga kita sebagai manusia ini diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan berkreasi dalam seni. Allah juga telah menganugerahkan anak-anak, ibu, dan teman-teman lain itu dengan akal budi dan pengetahuan, sehingga dengan akal budi tersebut kita manusia dapat mengekspresikan diri, dapat mengekspresikan seni ini dengan berbagai cara. Nah, salah satunya itu dengan kita mempelajari seni rupa ini, yaitu seni reklame dengan membuat poster. Ketika ibu berharap ketika anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak dapat melihat betapa besarnya, betapa indahnya ciptaan Tuhan di dunia ini, sehingga kita, baik ibu dan anak-anak, dapat memuliakan Tuhan melalui kita mempelajari seni ini ya. Ibu berpesan anak-anak lebih bersyukur lagi, lebih mengagumi lagi betapa baiknya Tuhan dari dalam kehidupan kita ya anak-anak. Nah, ibu tetap memberikan semangat buat anak-anak di setiap anak-anak mengikuti proses pembelajarannya. Oke, ibu juga mengingatkan anak-anak untuk tetap mengerjakan tugasnya, membuat sketsa poster, dan tetap memperhatikan kriteria penilaian pada rubrik ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.